Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada segenap undangan dalam rangka webinar diseminasi Gubuk Jatim Cerdas. Nama saya Sri Abdullah. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Pada siang ini saya mendampingi Ibu Teguh Rahayu dalam rangka webinar diseminasi Gubuk Jatim Cerdas gelombang 5. Bu Teguh Rahayu adalah guru ekonomi SMA Negeri 1 Karangan Trenggalek dan sebagai salah satu pengurus bidang perencanaan MGMP Ekonomi Kabupaten Trenggalek akan memberikan materi tentang pembuatan media pembelajaran online menggunakan Prezi. Acara diseminasi ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama, presenter akan memaparkan materinya dalam waktu maksimal 10 menit, dan kedua, tanya jawab dari peserta webinar dalam waktu maksimal 5 menit dengan cara mengisi kolom chat atau mengangkat tangan. Tibalah saatnya presenter persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada yang terhormat Ibu Teguh Rahayu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa pada siang hari ini kita bisa melaksanakan webinar pada kelompok MGMP Guru Ekonomi. Bapak Ibu peserta webinar pastinya banyak yang sudah kenal dengan saya. Seperti yang telah dikenalkan oleh Ibu Muti tadi, nama saya Teguh Rahayu, saya guru ekonomi SMA Negeri 1 Karangan Trenggalek, yang sekaligus kebetulan saya aktif di pengurus MGMP Ekonomi Kabupaten Trenggalek. Nah, di sini saya mengikuti kegiatan ini dengan tujuan yaitu memenuhi salah satu tugas sebagai peserta webinar Gubuk Jatim Cerdas gelombang 5. Bapak Ibu peserta MGMP yang cerdas yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan adalah pembuatan media online menggunakan Prezi. Dalam acara ini kita nanti bisa berbagi pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran yang nantinya akan kita sampaikan pada peserta didik kita di mana saja. Nah, untuk itu marilah Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti paparan materi dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuat Prezi ini, yang pertama kali kita lakukan, kita harus membuka Google Chrome. Dan kita ketik Prezi online di kolom pencarian. Lalu kita klik, Bapak Ibu akan menemukan tampilan berikutnya. Nah, tampilan ini ya seperti yang ada di layar. Mari kita pilih dan kita klik tulisan warna ungu yang ada garis bawahnya yang ada di atas sendiri itu ya. Kita akan klik tulisan tersebut. Tulisan Prezi Presentation Software. Nah, berikutnya setelah kita klik akan muncul gambar yang ada di layar itu. Ada keterangannya business education and student. Nah, di situ nanti Bapak Ibu perhatikan pojok kanan atas itu ada lingkaran, ada kotak warnanya biru, ada 3 anak panah. Nah, di situ kita akan pilih. Jadi yang kotak atas itu kita klik.
tandanya bahwa kita sudah akan memulai membuat presi. Jadi kita klik yang get start itu. Nah, akhirnya berikutnya, tampilan berikutnya Bapak Ibu bisa melihat di situ ada 4 pilihan di kotak itu. Pilihan yang pertama itu ada basic, ada yang kedua individual, yang ketiga student and education, yang terakhir itu bisnis. Nah, kita semua kan kaum pendidik Bapak Ibu, kita sama-sama berprofesi sebagai pendidik. Maka dari itu kita pilih yang student and education. Nah, terus di bagian bawah itu di layar itu ada 3 pilihan. Itu artinya kita nanti buat presi ini kita pilih yang bayar atau yang tidak berbayar. Pastinya kita pilih yang gratis. Nah, karena kita pilih yang gratis, maka kita klik continue yang ada di bawahnya tulisan free. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan muncul di layar yaitu form. Nah, di situ dalam form ada start name, ada last name, email, password, dan seterusnya. Form ini wajib Bapak Ibu isi. Jadi sifatnya wajib, jangan sampai tidak diisi. Untuk memudahkan pengisian, Bapak Ibu bisa melalui 2 cara, 2 pilihan. Bisa sign up with Facebook atau sign up with Google. Nah, Bu Teguh ini milih yang sign up with Google. Nah, kita klik. Selanjutnya kita sudah masuk ke tampilan awal presi. Nah, untuk itu dari tampilan awal presi ini silahkan Bapak Ibu klik start from template. Nah, kalau kita sudah ngeklik itu, maka muncul tampilan berikutnya. Ada beberapa pilihan template, macam-macam sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Mana yang paling Bapak Ibu suka. Di situ ada aneka macam warna-warni. Kita pasti memikirkan, oh kalau anak-anak remaja usia SMA pastinya pengen pilih yang ini, pengen pilih yang warna ini, pengen pilih yang bentuk itu, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu pilih. Saya kebetulan milih yang bentuknya ini. Ada segi 6, jumlahnya 4. Pas saya milih itu sudah saya pikirkan, oh nanti KD saya itu ini. Sehingga ada 4 topik yang akan kita masukkan, kita tempel ke dalam segi 6 atau kotak-kotak yang ada di situ yang warna ungu itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Di situ ada tampilan yang di bawahnya. Jadi yang bawah, kiri bawah itu ada tulisan presentation title. Nah, di presentation title itu akan kita isi dengan topik atau pokok bahasan atau KD-nya. Lah kebetulan saya guru ekonomi akuntansi, aku pilih yang gampang saja, laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, Bapak Ibu jangan sampai lupa lirik juga yang sebelah kanan. Di situ ada bulatan 2 kecil itu. Nah, saya pilih yang anyone for on the wear. Nah, itu artinya kalau kita ngeklik itu, apa yang kita presentasikan itu nanti akan bisa dilihat oleh umum. Selanjutnya kita klik continue. Nah, itulah tampilan berikutnya. Bapak Ibu bisa menuliskan di atas itu. Jadi itu halaman awal tampilan dari presi yang akan kita sajikan pada anak-anak. Nah, muncul ada 4 kotak.
Sebelumnya kita tulis di atasnya, yaitu KD-nya laporan keuangan perusahaan jasa, dan laporan keuangan perusahaan jasa itu ada 4. Nah, kotaknya di situ pas ada 4. Maka saya tempel yang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, kemudian laporan arus kas atau cash flow. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita bahas satu persatu tiap subtopik materi yang akan kita tayangkan. Dan di sini untuk lebih menarik, biar peserta didik kita lebih tertarik dengan presi yang kita tayangkan, bisa ditambah dengan audio. Jadi untuk melengkapi tayangan presi ini, sehingga anak-anak bisa tertarik dan maksudnya mudah memahami materi yang ditampilkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut yang berikutnya. Di sini kita bisa lagi menempel beberapa subtopik lagi. Jadi di dalam subtopik yang telah ada itu bisa ditambahi lagi sesuai dengan kebutuhan materi yang akan ditayangkan oleh Bapak Ibu. Jadi yang akan diberikan ke anak-anak itu subtopiknya apa saja, silahkan tempel seperti itu. Nah, selanjutnya, tampilan berikutnya ini merupakan tahap akhir pembuatan presi. Maka kita harus menyimpan dengan klik Shift atau Ctrl S. Dan setelah kita simpan, kita tampilan berikutnya, kita lihat tampilan berikutnya. Nah, di situ ada lingkaran yang ada gambarnya segitiga itu. Tandanya kalau kita klik itu nanti play. Bisa kita mainkan, bisa kita tayangkan kepada anak-anak. Dan jangan lupa Bapak Ibu memberikan linknya kepada peserta didik kita, bisa melalui WA atau yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Muti Atulailiah sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rahayu yang telah mengatakan materi secara teliti dan begitu. Untuk itu acara berikutnya yaitu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu undangan dalam webinar ini untuk mengajukan pertanyaan, bisa angkat tangan atau bisa melalui chat. Terima kasih, ini ternyata sudah ada yang masuk, yaitu Ibu Sri Rahayu yang dalam bentuk di chat yang pertama ini dari sebentar saya lihat ya, dari Bu Sri Rahayu. Nah, mohon penjelasan kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan media pembelajaran online, yaitu Prezi. Nah, Ibu Sri Rahayu yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab kelebihan jika kita mengajar menggunakan Prezi. Pertama, pembelajaran online Prezi ini saya anggap lebih menarik tampilannya. Jadi tidak hanya seperti PowerPoint biasa. Tampilannya lebih menarik sehingga harapan saya atau harapan kita, peserta didik lebih gampang mengingat dan memahami materi. Artinya peserta didik sangat berkesan ketika melihat tampilan Prezi yang kita buat. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya. Menurut saya kalau kita belajar dengan online itu yang pertama ketika siswa kesulitan mencari sinyal. Karena di daerah pegunungan kadang-kadang sulit untuk mencari sinyal.
Dan yang kedua itu terkait keadaan ekonomi orang tua, sehingga siswa kadang-kadang ada yang kurang mampu dalam membeli paketan. Saya kira itu saja Bapak Ibu dari pertanyaan dari Bu Sri Rahayu. Semoga jawaban ini bisa diterima. Terus selanjutnya saya kembalikan, sebelum saya mohon diri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian saya sangat berharap semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya dan materi yang saya berikan bisa bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memaparkan materi dengan jelas, sekaligus telah menjawab apa yang telah ditanyakan oleh partisipan, yaitu Ibu Sri Rahayu. Baik, di sini sebelum acara webinar ini saya akhiri, moderator, saya juga tidak luput dari kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya webinar pada siang ini kami tutup dengan bacaan gambaran bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.